Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fajriani, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu merupakan suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak atau peserta didik. Adapun tujuan pembelajaran tematik yang pertama yaitu menyatukan isi kurikulum, yang kedua memperkaya perbendaharaan kata anak, yang ketiga menarik minat anak, yang keempat mampu mengenal konsep secara mudah dan jelas, yang kelima belajar terasa bermanfaat dan bermakna, yang keenam anak lebih bergairah belajar, dan yang ketujuh yaitu dapat menghemat waktu. Selanjutnya yaitu karakter dan model-model pembelajaran terpadu. Adapun karakteristik pembelajaran tematik yaitu yang pertama adanya efisiensi, kontekstual, student center, autentik, pemisahan mata pelajaran kabur, holistis, fleksibel, kegiatan belajar lebih bermakna, aktif, bermain sambil belajar, mengembangkan komunikasi siswa, yang lebih menekankan proses daripada hasil. Yaitu pengembangan bahan ajar tematik. Sifat bahan ajar yaitu yang pertama bahan ajar dependen, di mana bahan ajar dependen di sini yaitu bahan ajar yang ada kaitannya antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu bahan ajar independen, di mana bahan ajar independen yaitu bahan ajar yang berdiri sendiri. Panduan pengembangan bahan ajar ada 3 tahap pokok, yaitu yang pertama yaitu analisis kebutuhan bahan ajar, yang kedua memilih sumber belajar, dan yang ketiga yaitu menyusun peta bahan ajar. Poin selanjutnya yaitu bahan ajar cetak. Pembelajaran cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituankan dengan menggunakan teknologi cetak. Adapun jenis-jenis bahan ajar cetak yang pertama buku, modul, brosur, foto atau gambar. Poin selanjutnya yaitu bahan ajar audio. Menurut Andi Prasotowo, bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung. Adapun jenis-jenis bahan ajar audio yaitu seperti radio, perekaman audio, alat perekaman magnetik, CD, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya yaitu bahan ajar video. Video merupakan bahan ajar yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Dengan video, siswa dapat menyaksikan suatu peristiwa yang tidak bisa disaksikan secara langsung. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa video merupakan salah satu jenis bahan ajar audiovisual yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah dan suara yang sesuai. Bahan ajar audiovisual merupakan salah satu jenis bahan ajar pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun jenis audiovisual yang pertama yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Bahan ajar interaktif tematik berbasis komputer. Bahan ajar interaktif merupakan bahan ajar yang mengombinasikan beberapa media pembelajaran yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu prestasi. Adapun kelebihan dari bahan ajar berbasis komputer yang pertama yaitu dapat menayangkan informasi dalam bentuk teks dan grafik. Yang kedua, interaktif dengan peserta didik. Yang ketiga, dapat mengelola laporan atau respon peserta didik. Yang keempat, dapat diadaptasi sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kelima, dapat mengontrol hardware media lain. Dan yang keenam yaitu dapat dihubungkan dengan video untuk mengawasi kegiatan pembelajaran peserta didik. Kelemahan dari bahan ajar berbasis komputer yang pertama yaitu memerlukan komputer dan penggunaan program. Yang kedua, membutuhkan hardware khusus untuk proses pengembangan dan penggunaannya. Yang ketiga, resolusi untuk image grafik sangat terbatas.
Dan yang keempat yaitu hanya efektif jika digunakan untuk menggunakan seseorang atau beberapa orang dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu konsep dan penilaian pembelajaran tematik. Penilaian dalam pembelajaran tematik merupakan suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. Beberapa aspek yang bisa menjadi perhatian dalam penilaian yakni yang pertama aspek akademik, aspek pemikiran, aspek keterampilan, aspek sikap, aspek kebiasaan kerja. Prinsip penilaian pertama yaitu berorientasi pada kompetensi, menyeluruh, valid, adil dan terbuka, mendidik, menyeluruh, berkesinambungan, dan bermakna. Selanjutnya yaitu konsep dan prosedur pemanfaatan media dan sumber belajar. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Secara umum, media merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Menurut Duffy and Jones, berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar, tenaga pengajar mempunyai tanggung jawab membantu peserta didiknya untuk belajar agar belajar menjadi lebih mudah, menarik, terarah, dan lebih menyenangkan. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran tematik. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu rencana kegiatan kelas yang dirancang oleh guru dan berisikan skenario tahap demi tahap mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh guru bersama siswa terkait dengan materi pokok yang akan dibelajarkan atau dilaksanakan. Perencanaan pembelajaran mempunyai beberapa fungsi di antaranya. Yang pertama, fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akuransi, fungsi pencapaian tujuan, dan fungsi kontrol. Adapun komponen perencanaan pembelajaran tematik terpadu menurut Masito, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, isi atau materi bahan ajar, kegiatan pembelajaran, media dan sumber belajar, dan evaluasi.